Ya, kita lagi di tengah-tengah kebun bawang merah lautan ya. Ini lautan bawang merah yang ada di Nganjuk sebelah barat. Ini usianya sekitar sebulan ya. Ada yang sebulan, ada yang 40 hari. Bentar lagi juga mungkin sebulan lagi lah itu akan terjadi panen raya di Nganjuk Barat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hiri di channel Bawang Merah Nganjuk. Seperti biasa kita akan update harga bawang merah di Nganjuk, terutama di Pasar Sukomoro. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang update dan pasokan bibit bawang merah yang ada di Nganjuk. Lalu yang ketiga perkembangan tanaman bawang merah yang ada di Nganjuk dan sekitarnya. Lalu yang terakhir nanti tentang prediksi harga bawang merah. Simak terus sampai selesai. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentar. Ya, untuk topik yang pertama yaitu tentang harga bibit ya, bibit bawang merah dan updatean tentang pasokan bibit bawang merah yang ada di Nganjuk. Jadi untuk Nganjuk bagian barat itu kan sentranya bibit ya di sini ya. Sentranya bibit bawang merah yang ada di Nganjuk. Ada dua yang siap tanam, Apitan dan Labuan 1. Untuk bibit Apitan itu sudah siap tanam, usianya sudah 6 bulan ya. Kalau bibit yang Labuan 1 itu usianya hampir 5 bulan. Jadi selisihnya 1 bulan ya, 1 bulan, mirip-mirip 1 bulan lah. Cirinya kalau Apitan itu dia tunahnya sudah hijau, sudah full ya, sudah benar-benar 3-5 hari lah itu sudah biar serentak. Kalau bibit Labuan 1 itu usianya baru 5 bulan ya, 4 bulan lebih, hampir 5 bulan. Lalu nanti biasanya itu 5 harian lah, 5 harian itu sudah bior. Untuk tunasnya sudah full ya, ada juga yang baru separuh itu bibit Labuan 1. Biasanya nanti untuk ukuran sama ya, mirip-mirip, tanggung kecil semua. Labuan 1 maupun Apitan itu ukurannya sama, mirip-mirip. Untuk harga bibit Apitan di 32.000, lalu Labuan 1 31.000, selisih Rp1.000. Lalu ada juga yang Labuan 2. Labuan 2 itu baru 2 bulan ya usianya, itu belum siap tanam. Masih 2 bulan lagi nanti baru siap tanam, sekitar bulan 10-an nanti baru bisa baru ideal untuk tanam. Itu harganya di 29.000. Lalu ada juga Labuan 3 baru 1 bulan usianya. Itu untuk nanti bulan 12-an lah, bulan 11 bulan 12 itu nanti. Itu Labuan 3 masih panjang usianya. Untuk harga di Rp19.000. Lalu untuk topik yang kedua yaitu tentang perkembangan tanaman bawang merah yang ada di Nganjuk ya, terutama di Nganjuk Barat. Ini masih seperti yang sampean lihat ya, di belakang saya ini masih sangat banyak sekali, belum ada yang panen, belum ada yang belum siap ya, masih usianya baru 1 bulan kurang lebih segitu, 1 bulan sampai 40 hari lah. Jadi masih lama, masih sebulan lagi. Ini ada juga yang sudah mentol ya, ada juga yang belum, seperti yang di belakang saya ini masih belum ya, belum terbit buahnya, belum keluar. Mungkin sebulan lagi nanti akan terjadi panen raya di sini, sampean bisa beli. Kalau sampean pedagang ya, sampean bisa beli di sini ya, sampean banyak sekali, saking banyaknya itu bisa ratusan hektar ini nanti panennya serentak. Lalu untuk yang di Nganjuk Timur ya, Nganjuk Timur itu hampir habis ya, bawang merahnya panenannya hampir habis. Makanya itu kan berhubungan dengan nanti harga ya, yang semakin anget harganya itu
sudah 2-3 hari inilah itu ada kenaikan meskipun nggak begitu banyak. Lalu di Nganjuk Tengah ya mirip-mirip usianya ya, hampir ya ada yang 1 bulan, ada yang 20 hari, bahkan ada juga yang baru icir di Selo ya. Selo itu baru icir kemarin, mungkin baru semingguan. Lalu topik selanjutnya yaitu tentang harga bawang merah yang ada di Nganjuk ya, terutama di Pasar Sukomoro. Seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi Nganjuk Timur itu hampir habis barangnya. Meskipun masih ada ya 1, 2, 3, 1, 2, 3 itu ada yang panen, tapi nggak begitu serentak kayak yang kemarin. Bahkan sudah ada yang tanam raya kedua. Nah itu di Nganjuk Barat ya, Nganjuk Timur itu bahkan sudah ada yang tanam untuk panen raya, untuk tanaman raya yang kedua seperti itu. Jadi memang sudah hampir habis, nanti menyusul berturut-turut akan ke Nganjuk sebelah barat, panenannya seperti itu berurutan ya. Jadi memang karena stoknya sudah mulai menipis, meskipun di pasar itu sangat banyak sekali, tapi terhitung berkurang banget ya. Jadi berimbas di harga juga ya, harga bawang merah yang ada di pasar, terutama di Pasar Sukomoro ya. Jadi untuk harga yang terendah itu di 12.000, ada kenaikan dikit. Kemarin kan sudah ada yang 10.000 ya, 10-11. Sekarang di 12.000 untuk yang itu lokal ya. Lalu yang paling mahal itu di 14.000, 15.000. Itu lokal, saya bilang lokal ya. Ada juga yang Bima itu ada di harga 16 sampai 17.000. Jadi ada selisih ya antara yang lokal dan Bima. Kenapa harga bawang Bima mahal? Karena memang dari segi ukuran dia lebih racak ya, meskipun besarnya itu mirip-mirip. Dia lebih racak, kecilnya itu lebih jarang daripada yang lokal. Seperti itu. Lalu tingkat kekeringannya dia lebih bagus, dan juga kita kan juga impor dari Bima sana ya, jadi harga selisih dengan yang lokal. Untuk stok yang sudah saya bilang tadi, untuk stok di pasar memang ada berkurangnya, tapi sangat sedikit ya berkurangnya. Jadi bisa dibilang masih sangat banyak sekali stoknya, tetapi itu berkurang daripada yang kemarin-kemarin. Seperti itu. Itu stok yang ada di pasar maupun yang ada di luar pasar ya, di pedagang-pedagang yang nggak masuk pasar ya, yang langsung kiriman ke Jakarta, ke luar Jawa, itu juga ada yang berkurang meskipun juga masih sangat banyak. Jadi untuk sampean misalkan mau beli bawang merah, itu bisa di pasar, bisa juga di pedagang ya, pedagang-pedagang besar ya di sana. Bedanya apa sih? Jadi kalau di pasar itu kan dia bisa enak ya, bisa fleksibel ya, sama beli 1 karung, beli 2 kilo pun bisa dilayani. 1 karung, 2 karung itu bisa dilayani. Jadi sama bisa fleksibel banget dan bisa milih ya, milihnya sangat bervariasi dan sangat banyak pedagangnya. Tapi nah itu untuk partai besar itu enaknya itu di pedagang ya. Karena apa? Karena di sana itu bisa milih kekeringannya ya, tingkat kekeringannya yang lebih kering, dan juga nanti biasanya itu yang kecil-kecil itu bisa lebih sedikit karena dikurangi ya, karena di apa itu ayak, bahasa Indonesianya itu disaring seperti itu. Jadi ada kelebihan dan kekurangan. Jadi di pasar itu kecilnya itu ikut sampean, tapi kalau di pedagang itu kecilnya itu ada saringannya, meskipun nanti tetap ada campuran kecilnya ya, tapi nggak begitu banyak. Untuk harga ya mirip-mirip ya, biasanya lebih mahal di pedagang karena kan sudah ada sortiran yang kecil tadi. Lalu untuk topik yang terakhir yaitu tentang prediksi ya, prediksi harga bawang merah ke depan seperti apa. Jadi seperti yang saya bilang tadi,
ada jeda ya, jeda panen di Nganjuk Timur dan Nganjuk Barat. Di Nganjuk Timur itu sudah mulai habis meskipun masih ada dikit-dikit, tetapi sudah berkurang sangat banyak. Dan Nganjuk Barat itu juga masih belum terjadi panen, sehingga ada jeda mungkin seminggu 2 minggu lah. Semoga saja ya, semoga saja nggak ada barang masuk dari luar yang mempengaruhi harga. Nah seperti itu. Jadi untuk kedepannya seharusnya itu harga akan terjadi kenaikan ya, kenaikan meskipun nggak begitu banyak karena memang ada jeda panen itu. Mungkin itu saja ya untuk postingan kita kali ini, hari Rabu 17 Juli 2024. Saya Heri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.